Pemerintah daerah Lombok Utara memperoleh daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA atau dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2023 mencapai 714 miliar 400 juta rupiah. Alokasi tersebut juga termasuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2023. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara Sahabudin mengatakan, alokasi DIPA terdiri dana umum dan dana alokasi khusus termasuk dana desa. Dan hal tersebut meningkat dari tahun lalu yang sebesar 600 miliar lebih. Namun demikian tahun 2023, pemerintah daerah Lombok Utara tidak mendapat jatah alokasi dana insentif daerah atau dana insentif fiskal seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang dana perimbangan itu sendiri yang tercantum di dalam DIPA itu ya alhamdulillah kita sudah artinya mendekati angka 100%. Kenapa tidak sampai 100%? Karena ada dana alokasi khusus itu kan ditransfer oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan itu sesuai dengan kontrak yang ada. Jadi tidak serta-merta 100% itu dicairkan, tapi didasarkan atas kontrak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Oke, artinya dari total 600 miliar kemarin itu sekarang sudah hampir 100% realisasi dari seluruh komponen. Terutama yang DAU ya. Kalau di DAK tadi ada kaitannya dengan. Kalau DAU mungkin 100% ya. Termasuk dana desa juga terrealisasi. Dana desa yang 100% sekarang. 2022 DIPA yang diserahkan itu sekitar 676 miliar 637 juta. Nah, sekitar itu dia. Dan itu pun kan ada pembagian. Di situ termasuk juga ada dana desa. Dana desa sebesar berapa? Waktu itu sekitar 70-an ya, dana desa. Ada nomor tanah. DIPA, berbicara DIPA artinya itu dana transfer, dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Jadi ketika untuk pengalokasiannya itu semua OPD dia. Kan di situ ada DAU, ada DAK, ada juga dana insentif daerah waktu itu 2022 ada. Ya. Jadi untuk DAU itu kan ada di situ untuk gaji juga, di situ untuk belanja operasional juga ada, dan untuk hal-hal yang prioritas lainnya gitu. Sehingga ya semua OPD memperoleh itu dana transfer itu yang tercantum di dalam DIPA. Menurut Sahabudin, peningkatan besaran alokasi DIPA itu karena adanya pembiayaan gaji pengangkatan ASN baru dan pegawai P3K. Di samping berbagai alasan teknis lainnya, sementara itu tidak adanya alokasi DID dikarenakan sejumlah alasan, diantaranya karena daerah tahun ini tidak bisa memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan pemerintah pusat, salah satunya belum terpenuhinya standar pelayanan minimal atau SPM di sejumlah OPD. Ya, salah satu yang menyebabkan adanya peningkatan tentu di sini adalah tentu adanya PNS baru dan juga P3K, itu yang menimbulkan adanya kenaikan di dana transfer. Dan kalau yang lain saya kira ada yang turun, ada yang naik juga gitu kan. Berarti naiknya itu di level kebutuhan rutin, bukan di infrastruktur atau ada juga sih, karena ini kan saling mengisi istilahnya kan. Mungkin di sisi lain naik, tapi di sisi yang lain turun gitu kan. Dan seperti yang disampaikan bahwa dana transparan kan mengikuti keadaan kebijakan dari pemerintah pusat gitu ya. Termasuk juga mungkin faktor perkembangan di daerah, baik laporan, progres kerja itu ya termasuk. Ya, itu mungkin ya termasuk diperhitungkan juga saya kira. Tapi yang jelas pemerintah pusat ini kan selalu memberikan dana transfer ke daerah itu ada kriterianya, dan juga ya tentu dengan memperhatikan prioritas dari pemerintah pusat. Oke. Itu ada kaitannya dengan APBD yang belum disahkan seprovinsi dengan DIPA itu atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Lalu yang akan melakukan penilaian gitu. Kemudian yang melaksanakan juga mereka
Sementara kita hanya menyediakan data saja. Kendaraan itu adalah anggaran operasional untuk itu. Kapan ini rencana? Rencana di awal tahun 2023. Antara Januari Februari mungkin ya. Ya. Nanti diumumkan di mana? Untuk mengetahui masyarakat tahunya dari mana Pak? Kan nanti diumumkan ya, nanti baik itu melalui koran, media tentu ya melalui media. Dan ini kemudian nanti jadi semuanya terbuka. Oke. Jadi tidak ada untuk KPKNL yang punya yang melakukan pengumuman. Oke, ini mobil Pak Bupati Wabub Sekda ada yang juga termasuk? Kalau Pak Bupati sama Pak Wabub itu kan sudah dijual ya kan? Ini di OPD rata-rata. Ya, OPD. Menurut EP, kendaraan ini kondisinya masih bagus atau gimana? Yang 10 tahun ini? Ya, ada yang bagus dan juga mungkin ada yang ya sudah biaya perawatannya lebih tinggi dari harga sudah. Okay. Kepala BPKAD Lombok Utara Sahabudin berharap sejumlah alokasi dana transfer pusat seperti dana insentif fiskal bisa kembali diperoleh pemerintah daerah di masa APBD perubahan 2023 seiring dengan peningkatan kinerja keuangan secara umum di level pemerintah daerah. Kami sudah menginventarisir mobil maupun motor yang akan dilakukan lelangan yang akan dilelang. Sementara ini sampai proses inventarisasi dan ini angkanya ya terus bergerak berapanya itu kan jumlahnya itu. 10 tahun itu berapa mobil motor? Kalau mobil di terakhir bulan kemarin itu sekitar 14-an. Kemudian yang motor sekitar 100-an. Itu yang sudah masuk usulannya dari semua OPD gitu kan. Nah, kemudian dari hasil inventarisasi ini tentu nanti kami akan sampaikan, laporkan ke Pak Bupati. Gitu kan. Kategorinya motor mobil dijual itu apa sih? Ya, kalau di sini ada acuannya memang. Yang mobil itu 10 tahun, kemudian kendaraan roda 2 itu 7 tahun. 10 tahun mau 7 tahun? Ya, 7 tahun. Rata-rata kendaraan ini kan baru pertama melelang ini? Ya, sudah banyak yang lebih dari 10 tahun. Ya makanya ini baru pertama kali kita lelang? Sudah. Pernah dulu tahun berapa deh? Ada sekali, baru sekali. Ya, ini yang kedua kali. Ini yang kedua. Sementara itu, pemerintah daerah Lombok Utara telah menyepakati total APBD tahun 2023 sebesar 966 miliar rupiah. Alokasi APBD itu meliputi dana transfer pusat sebesar 714 miliar lebih yang tertuang dalam DIPA. Dengan DIPA itu sekitar 714 miliar 400 juta. Tahun? Itu yang disampaikan dari pemerintah pusat. Tahun 2023 ini. Terus? Dan di situ kan ya terdiri ada DAU, DAK juga. Dan termasuk dana desa. Nah, dan kebetulan di tahun ini kita tidak memperoleh dana insentif daerah. Kenapa? Atau istilahnya dana insentif fiskal istilahnya sekarang ya. DID itu tidak dapat? Ya, tidak dapat. Kenapa? Ya mungkin karena kita tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya apa? Kriterianya ya cukup banyak memang kriteria di situ. Berapa di antaranya? Ya, terutama terkait dengan pencapaian SPM kita, pelayanan dasar. Ya, itulah yang dinilai oleh pemerintah pusat. Kemudian mungkin terkait dengan masalah inovasi kita, kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan, dan itu termasuk dalam penilaian dana insentif fiskal. Tapi ya mudah-mudahan di di pertengahan tahun ya kita memperoleh dana insentif fiskal itu. Beda ya? Ya, karena bagaimanapun juga memang di situ yang menjadi kriteria utama adalah capaian kinerja dari setiap pemerintah daerah. Ya, termasuk program bantuan modal usaha tanpa bunga yang digulirkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara bagi para pelaku UMKM diyakini bisa terrealisasi hingga akhir bulan Desember 2022.
Bantuan subsidi bunga bank bagi masyarakat pengusaha itu saat ini tengah dilakukan finalisasi verifikasi kelayakan terhadap ratusan pelaku UMKM pengusul oleh Dinas Perindakop dan Dinas Pertanian bersama pihak Bank NTB dan BPRLKP selaku mitra penyalur pinjaman. Dan jalan kita belum tahu persis berapa progresnya yang sekarang, tapi laporan dari Bank NTB dan BPR sudah mulai banyak sudah. Mungkin nanti Pak Bupati ketika dievaluasi mungkin di akhir tahun terus program ini bagus untuk masyarakat, apakah besok itu memang kita lanjutkan karena ingin ikhtiar kita ini supaya kondisi kemiskinan KLU ini kan masih dalam angka 26%. Ini yang kita ingin selesaikan. Ada juga angka stunting kita cukup tinggi. Ini juga kita ingin memberikan bantuan pada mereka itu nanti dalam program-program kita ke depan. Untuk program pinjamannya apa ditambah? Bunga yang disubsidi oleh pemerintah daerah, khususnya di dinas kami ya. Jadi kami ini kan mengurusi terkait dengan masalah peternakan ya. Jadi kredit peternakan yang kami rekomendasikan. Jadi sesuai dengan Pergub nomor 11 ya 2022 memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengajukan kredit ke bank ya, terutama Bank NTB Syariah yang melayani kredit peternakan. Jadi salah satu syaratnya adalah memiliki KTP ya, kemudian memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Jadi kami memang pola yang kami lakukan ya, jadi dari masyarakat itu mengajukan ke Bank NTB Syariah berkas-berkas persyaratannya ya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank, kemudian syarat-syarat yang sudah diatur juga dalam Pergub nomor 11 2022 itu. Jadi bank menerima berkas permohonan dari calon nasabahnya, kemudian mereka melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan. Ketika sudah sesuai ya mereka langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Lombok Utara Sahabudin mengatakan, untuk subsidi bunga bank bantuan modal yang disiapkan pemerintah daerah sebesar 700 juta rupiah yang dikelola dan berada di DPA BPKAD. Belum kami cek dia, tapi yang jelas di DPA itu untuk 2022 itu kita alokasikan 700 juta. Artinya sekarang ini belum ada permintaan dari OPD terkait untuk melakukan transfer. Ada memang. Kemarin terakhir dari Dinas Perindak. Itu berapa besaran yang di? Paling tidak sampai hanya berapa dia, ada yang 8 juta, ada yang belasan juta kan. Ada beberapa berarti ya? Ada beberapa. Artinya secara umum sudah jalan proses transfer. Sudah jalan. Kalau Bank NTB Pak? Nah itu yang belum kami cek dia berapa dia ini kan. Tapi secara umum sudah ada ya? Sudah ada. Dua ada di DPA BKAD. Jadi yang mengelola mulai penganggaran, pelaksanaan pencairannya ada di BKAD. Adapun proses pencairannya diawali dengan tentu verifikasi dari teman-teman OPD. Nah, mereka lah yang mengusulkan untuk pencairan bunga subsidi bunganya itu ke BKAD. Nah, BKAD atas dasar itulah nanti akan melakukan proses pencairan. Jadi pembuatan SPM, kemudian SPP, SPM-nya ada di BKAD. Itu pencairannya langsung ke itu. Karena kan bunga ini yang dikelola bank. Gitu. Sampai sejauh ini apa sih progresnya untuk program bantuan itu? Ya, sesuai informasi terakhir memang yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan itu memang sudah diakomodir semua. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.